Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirman Suryani, NIM 1825001, program studi manajemen semester 6. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan laporan saya dengan judul pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agromulyo. Dewasa ini, tingkat persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin tinggi. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi tersebut, suatu perusahaan harus dapat mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti modal, material, dan mesin untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam kondisi saat ini, perubahan lingkungan bisnis baik teknologi, politik, ekonomi sangat berpengaruh pada perusahaan-perusahaan besar, khususnya dalam menghadapi persaingan. Pada umumnya, perusahaan yang tidak mampu menghadapi persaingan memiliki kinerja dan kualitas produk yang rendah. Untuk mampu membawa organisasi perusahaan dalam memasuki lingkungan bisnis, manajer harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: yang pertama, adakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agromulyo? Kedua, adakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agromulyo? Yang ketiga, adakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agromulyo? Tujuan dari penelitian tersebut adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agromulyo. Kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja PT Nagamas Agromulyo. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan kerja bersama-sama terhadap kinerja PT Nagamas Agromulyo. Manfaat dari penelitian tersebut adalah: yang pertama, bersifat teoritis sebagai sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, untuk menambah informasi, sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam penelitian. Bersifat praktis, bagi PT Nagamas Agromulyo untuk mengetahui sejauh mana motivasi dan lingkungan kerja berdampak pada kinerja yang diharapkan perusahaan, dan hasilnya menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Baiklah, bab 2, landasan teori, kerangka, konseptual, dan hipotesis. Pengertian dari kinerja. Menurut Syagian dalam Dina Rista Harpitasari, bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan motivasi. Indikator-indikator kinerja karyawan: yang pertama ada kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang kedua, kualitas. Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi, tingkat di mana hasil aktivitas yang dikehendaki. Mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas maupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Ketiga, kendala-kendala adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diisyaratkan dengan supervisi minimum. Keempat, kehadiran. Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai dengan jam kerja. Kelima, kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas oleh pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian motivasi: jika diketahui bahwa tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari seseorang bawahan, misalnya pertumbuhan nampak terkendali mungkin karena kebijaksanaan perusahaan,
maka hal ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk mencoba mengarahkan kembali upaya bawahan yang bersangkutan memenuhi kebutuhan akan keterkaitan atau kebutuhan eksistensi. Pengertian lingkungan kerja. Menurut Robbins, lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan di luar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dirumuskan menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini motivasi kerja X1, lingkungan kerja X2, dan kinerja karyawan Y. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah A1, ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Nagamas Agro Mulyo Talikumain. H2, ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Nagamas Agro Mulyo Talikumain. H3, ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Nagamas Agro Mulyo Talikumain. Bab 3, metode penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di PT Nagamas Agro Mulyo Talikumain. Waktu penelitian pada bulan Juni 2020 sampai dengan September. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono. Dalam peneliti ini, sebagai populasi adalah pegawai PT Nagamas Agro Mulyo Talikumain sebanyak 120 orang. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sumber data internal. Sumber data internal adalah sumber data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua dokumentasi. Uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen menurut Suhar Simi. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik, menurut Suhar Simi. Nah, teknik analisis data. Analisis deskriptif presentasi. Analisis deskriptif presentasi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari motivasi kerja atau X1, lingkungan kerja atau X2, dan kinerja karyawan Y. Nah, langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini yaitu: pertama, membuat tabel distribusi jawaban angket. Kedua, menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan. Ketiga, menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden. Baiklah, sekian laporan penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.